Kisah Nabi Musa alaihi salam, sang pembebas umat dan penegak tauhid. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi besar dalam Islam yang disebutkan namanya paling banyak dalam Al-Quran. Ia mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahan dan kesabarannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa diutus Allah untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan mengajak mereka kembali kepada jalan tauhid. Kisah beliau syarat dengan pelajaran tentang keberanian, kesabaran, kepemimpinan, serta pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah hidup Nabi Musa alaihi salam, kita diajak untuk merenungi arti perjuangan dalam menegakkan kebenaran di tengah-tengah kezaliman. Nabi Musa sendiri lahir di masa pemerintahan Raja Fir'aun yang sangat kejam dan sombong. Ketika itu, Fir'aun mendapat ramalan bahwa akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Fir'aun lalu memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada ibu Musa agar menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dengan sebuah peti. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul. Seperti tertulis dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Ajaibnya, Musa kecil ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah, yang kemudian merawatnya seperti anak sendiri. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa kembali kepada ibunya sebagai anak susu, sehingga ibunya tidak kehilangan Musa sepenuhnya. Ketika dewasa, Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijak. Suatu hari, ia melihat seorang laki-laki Mesir memukuli seorang laki-laki dari Bani Israel. Musa mencoba menolong, namun tanpa sengaja memukul orang Mesir tersebut hingga meninggal. Kisah tersebut juga tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 15 yang berbunyi, Musa lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Dia berkata, "Ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan." Dan akibat kejadian tersebut, Musa pun melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madian. Ketika tiba di Madian, Musa menolong dua wanita yang sedang kesulitan memberi minum ternak mereka. Ayah mereka, yakni Nabi Syu'aib alaihi salam, kemudian menerima Musa untuk tinggal bersama mereka dan menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Musa pun tinggal di sana selama beberapa tahun dan menjadi seorang gembala. Setelah masa pengasingannya, dalam perjalanan pulang ke Mesir bersama keluarganya, Musa melihat api dari kejauhan. Saat mendekati api tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Musa dan mengangkatnya menjadi nabi. "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Seperti yang tertulis dalam Quran Surat Taha ayat 14, Musa diperintahkan untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel. "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Seperti tertulis dalam Quran Surat Taha ayat 43. Bersama saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Musa menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun. Namun Fir'aun menolak dengan angkuh dan menuduh Musa sebagai penyihir. Fir'aun bahkan mengumpulkan para penyihir terbaiknya untuk menantang Nabi Musa. Namun dengan mukjizat dari Allah, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir mereka. Para penyihir pun beriman kepada Allah setelah melihat kebenaran itu. Setelah berbagai cobaan dan azab yang menimpa Mesir, Fir'aun akhirnya membiarkan Bani Israel pergi.
Namun, ia kemudian mengejar mereka dengan bala tentaranya. Dengan izin Allah, Musa membelah Laut Merah menggunakan tongkatnya. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu, dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Seperti yang tertulis pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Bani Israel selamat, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Setelah terbebas dari cengkeraman Fir'aun, Nabi Musa menghadapi tantangan baru, yakni keimanan Bani Israel yang mudah goyah. Mereka menyembah patung anak sapi ketika Musa pergi menerima wahyu di Bukit Tur. Kemudian mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan sesudah kepergian Musa, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Seperti tertulis di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 148. Meski Nabi Musa murka dengan kelakuan kaumnya, tapi ia tetap sabar dan terus membimbing kaumnya. Nabi Musa alaihissalam terus membimbing Bani Israel menuju Tanah Suci. Namun karena ketidaktaatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan tersesat selama 40 tahun di padang pasir. Nabi Musa sendiri wafat sebelum memasuki Tanah Suci, dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Ada beberapa pesan moral yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah keberanian dalam menyampaikan kebenaran, bahkan jika itu harus dilakukan terhadap penguasa yang zalim. Kedua adalah keteguhan dalam iman dan dakwah, meski banyak menghadapi rintangan. Yang ketiga adalah kesabaran dalam membimbing umat, meskipun mereka sering membangkang. Keempat yaitu keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi seberat apapun. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dalam memimpin, yaitu dengan kesadaran bahwa amanah dari Allah adalah hal besar. Kisah Nabi Musa alaihissalam bukan hanya sejarah yang patut dikenang, tetapi juga teladan yang harus dihayati dan diamalkan. Beliau adalah simbol perjuangan, kesabaran, dan keteguhan dalam menegakkan tauhid. Dalam dunia yang penuh tantangan hari ini, kita dapat mengambil inspirasi dari semangat Nabi Musa untuk tetap istiqomah, jujur, dan berani dalam menegakkan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin.